Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah di malam yang begitu mulia ini kita semua menjadi saksi atas diberikannya nama kepada seorang hamba Allah dari seorang anak hamba Allah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama ini dan dengan doa yang kita panjatkan bersama, semoga anak dari Habib Abdullah Al-Jun dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala anak yang saleh insyaallah, anak yang cinta kepada Allah dan dicintai oleh Allah, anak yang cinta kepada baginda Nabi Muhammad dan dicintai oleh baginda Nabi Muhammad, anak yang menjadi penerang dalam keluarganya, anak yang senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dalam dunia dan akhiratnya, dan senantiasa Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan, mengembangkan daripada anak ini sehingga nantinya ketika besar menjadi penerus daripada perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. على هذه النية وعلى كل صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sebelum pemberian nama, saya mintakan kepada semua jamaah, yuk kita bacakan Fatihah 4 ya, kemudian ayat kursi, selanjutnya surat Al-Insyirah dan Al-Qadar. Ini tujuannya untuk penjagaan kepada anak ini insyaallah dari segala penyakit lahir batin, medis dan non medis, dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa Allah juga meluaskan, melapangkan daripada dada nanti yang anak yang kita berikan nama nantinya, dan senantiasa Allah memudahkan untuk dia bisa mendapatkan daripada ajaran agama, memudahkan dalam pendidikan agamanya insyaallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا غلام سميتك كما سميك الله في الأزل محمد علوي بن عبد الله علي الجن الخيرت. بارك الله فيك يا غلام. سميتك كما سميك الله في الأزل محمد علوي بن عبد الله علي الجن الخيرت. بارك الله فيك يا غلام. سميتك كما سميك الله في الأزل محمد علوي بن عبد الله علي الجن الخيرت. بارك الله فيك.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'iman hamdan syakiran hamdan yafi'u wa kafi mazida. Ya rabbana alhamdu kama yanbaghi li karim wa azim sultanik subhanaka la ilaha kama sadda ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radiya lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina fil awwalin wal akhirin wa sallim ala sayyidina fil nabiyil mursalin. Salli wa sallim ala sayyidina fil malil ala ila yaumiddin. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa barakatan fi rizqika wa وقوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة عند الموت. اللهم هون لنا في سكرات الموت وآمن العذاب ونسب من الجنة وازن الهنجك الكريم. يلا بها يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بحسن الخاتمة يلا بها يلا بحسن الخاتمة. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا الله يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترسل عظاما عليها وأنت خير الوارثين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من ضرار الأوصاف المحمدية وجوده توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مسكورا وفعل فيه محمودا ويكتب العمل في الأعمال المقبولة وتوجه في التوجهات الخالصات والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرا وعلى باب عزته تهد الرهان فتغشاها منه الفيوضة الغامرة. نتوجه إليك بأصراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين. أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأبخر في كل موطن من مواتن القرب ومزهر قاسم امدادك في عبادك وساقيك وشرشادك لأهل ودادك سيد الكونان وأصراف الثقلان العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه ولحضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل لك بالشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع دوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين
ولحقك وحقه من المعدين ولعهدك من الحافدين. اللهم إنا لنا أدماء في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمعمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره، وأما ببركاته وشريف وجهاته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واقض دين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانصر رحمتك يا الله على عبادك المؤمنين أجمعين، واغفر شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، وجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا، وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، واهدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بأسرار الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا كما نوى أسلافنا الصالحون، نوينا كما نوى الحبيب أبو بكر بن عبد الله العطاس، وعلى ما نوى الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي، وأن الله يدخل نيتنا في نيتهم، وأعمالنا في أعمالهم، وقراءتنا في قراءتهم، وأن الله يفتح علينا فتوح العارفين،
ويرزقنا المنوه والرسوخ وصلاح الجسد والروح على هذه النية وكل نية صالحة. وإلى حضر النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف البريات سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن تبعهم إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. أما بعد، حضرة المكرمون المحترمون yang sama-sama ulun muliakan, yang sama-sama ulun ta'zimi, para habaib dzurriyyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para syaraif yang semoga kita bersama mereka mendapatkan syafaat datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya kepada ayahanda kita seberataan al-alim Fadilatul Habib rahimahumullahu ta'ala Al-Habib Ja'far wa radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dan juga Al-Habib Syarif Al-Qadri, Naam, Jamalul Lail. Kita doakan semoga beliau semuanya panjang umur, sehat badan, barakah kehidupannya, menjadi panutan kita seberataan. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan, yang sama-sama ulun ta'zimi, para asatidzah, para guru-guru yang karenanya kita mengetahui syariat Rasulullah, yang mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia mengambil hadzil wafir, yaitu ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya kepada guru Rifan, guru Mustafa, mana lagi? Guru Saman, dan para guru-guru yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat kami, rasa ta'zim kami kepada Buhan Pian Seberataan. Ulun doakan, kita doakan semoga Pian Seberataan Allah panjangkan umur Pian, Allah sehatkan badannya, Allah kabulkan hajatnya, Allah Subhanahu wa taala selalu menjadikan mereka sebagai panutan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan dan ulun ta'zimi para jamaah Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah, dari para hadirin serta hadirat maupun yang menonton live streaming. Semoga apa yang kita perjuangkan, apa yang kita ajari dari Syama'il Muhammadiyah dan juga hadirnya kita dalam majelis ilmu mendapatkan apa yang kita harapkan di dalam urusan dunia kita dan di akhirat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, sebelum saya memulai yaitu pengajian rutin kita setiap minggunya, izinkan ulun mengucapkan ribuan permintaan maaf ulun kepada Buhan Pian Seberataan. Karena ya sebagaimana yang kita tahu, kita berkumpul di sini subhanallah, ada yang dari jauh, para teman-teman kita, para sahabat kita, para saudara-saudara kita yang berangkat untuk mengaji di tempat ini bukan dari tempat yang dekat. Mereka kebanyakan ada yang dari Teluk Sampit, bahkan ada ustadz yang sangat tawadhu di belakang, Ustadz Muammir yang dari Lempuyang. Juga ada rombongan Abang Cuncun, Ustadz Saman, ada Bang Basduki juga, dan juga Bang Uji, dan setiap para
jamaah yang datangnya dari Samuda sana ataupun Teluk Sampit. Beliau datang ke sini dan kita seberataan juga yang ada dari seberang Mentaya maupun dari sekitar Sampit. Kita berkumpul di sini tujuannya satu. Apa tujuan kita? Mengaji ilmu agama. Apa tujuan kita? Mencari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana subhanallah kumpulnya kita di sini bukanlah sebuah perkara yang kebetulan. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan sebuah kebetulan dari apa yang dikerjakan oleh makhluknya. Fakullun yajri ala qada'ihi wa qadar. Semuanya atas takdir Allah Subhanahu wa taala dan ini patut kita syukuri. Patut kita himung karenanya. Cukup satu bisyarah terhadap apa yang disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Man aradallah bihi khairan yufaqqihhu fid din. Allah katakan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Rasulullah, karena semua yang diucapkan oleh Rasulullah adalah wahyu. Apa kata Rasulullah? Tanda-tanda seorang hamba yang diinginkan oleh Allah menjadi orang yang baik hatinya, menjadi orang yang baik kehidupannya, menjadi orang yang dicintai oleh Allah, maka mereka akan digerakkan hatinya oleh Allah untuk berjalan menuju tempat-tempat yang dibacakan di dalamnya ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, dengan satu hadis ini maka insyaallah kita seberataan tidak merasa rugi. Karena cukup dengan jalannya kita ke tempat-tempat majelis ilmu, ketahuilah itu pertanda bahwa Allah menginginkan kita sebuah kebaikan, bahwa Allah cinta sama kita, dan itu menjadikan sebuah kebanggaan kita kelak di akhirat nanti. Subhanallah, berapa banyak hadis-hadis Nabi, salah satunya man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah wa innal malaikata latadha wajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Subhanallah, Rasulullah katakan man salaka tariqan, barang siapa yang dia pernah berjalan, yang dimana dia berjalan tersebut karena apa? Yaltamisu bihi ilman, untuk mencari ilmunya Rasulullah, untuk mencari wejangan-wejangan dari Nabi Muhammad, untuk mencari warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, apa kata Rasulullah? Maka orang tersebut adalah orang yang paling mudah untuk masuk surga. Orang tersebut adalah orang yang nanti diberikan bisyarah oleh Rasulullah dengan masuknya ke surga. Yang dikatakan tidak ada nikmat yang lebih tinggi daripada surga, dan insya Allah itu yang semua yang kita harapkan. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah muliakan dengan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa innal malaikata, dan subhanallah berapa banyak para malaikat kata Nabi Muhammad. Malaikat adalah makhluk yang mulia yang tercipta dari nur, dari cahayanya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka subhanallah mereka menaungi orang-orang yang berjalan untuk menuntut ilmu dengan sayap-sayap mereka. Kenapa? Ridwan bima yasna. Karena mereka, para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ridha terhadap apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka jalankan. Perjalanan mereka di dalam menuntut ilmu diridhai oleh para malaikat. Maka insyaallah subhanallah, semoga kita termasuk orang yang diberikan bisyarah tersebut oleh Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi subhanallah, kegembiraan ulun pribadi ketika melihat antusias, semangat dari para jamaah, seakan-akan saya yang berdosa karena kelalaian ulun, tidak tersedianya sebuah fasilitas yang membuat buhan pian nyaman di sini. Salah satunya ya Allah melihat karena tempat mungkin yang tidak memadai ataupun memadai tapi rasanya sumuk sekali. Maka dari itu pada kesempatan ini yang ana yakin bahwa kata para ulama, tidaklah orang dari umatnya Rasulullah yang berkumpul 40 orang kecuali salah satu di antara mereka ada yang mustajabud doa. Bahkan subhanallah para ulia mengatakan bahwa di dalam mereka ada wali dari ulianya Allah Subhanahu wa taala.
Maka ulun minta doa kepada Buhan Pian Seberataan untuk kebaikan kami bersama melanjutkan, yaitu amanah dari Syarifah Nafisa bintil Habib Agil Al-Idrus, karena beliau mengamanahi ulun untuk menjadikan tanah yang di samping rumah ini, yaitu tempat parkir Buhan Pian Seberataan yang ada di samping ini, beliau amanahkan kepada saya untuk dijadikan sebuah tempat untuk majelis. Ulun mintanya satu kepada Buhan Pian, doakan ulun, doakan kami bersama, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ini sebuah jalan diridhoinya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Insyaallah ke depannya, karena mungkin lapangan yang tidak ada halat, tidak ada dinding ini membuat udara ataupun kita kada sumuk. Jadi niat ulun pribadi bukannya kita mau dengan niat membesar-besarkan majlis dalam rangka kesombongan, tidak. Saya memilih ataupun dari permintaan amanah dari ibu mertua kami, yaitu Syarifah Nafisa, yang dimana beliau sangat ingin untuk mewejang kita, untuk menjamu kita, untuk menjadikan kami ataupun para hadirin, karena antum Seberataan ini tamu Allah. Selain dari antum ini talibul ilm, antum penuntut ilmu agama, antum tamunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kami memiliki antusias untuk bagaimana cara seorang tuan rumah ini memuliakan tamunya semulia-mulianya. Maka dari itu di majelis yang akan kita bangun, itu saya ucapkan bukan untuk kesombongan kita, tidak. Untuk fasilitas, biar nyaman, mendengarnya nyaman ya kalau. Jadi kami tidak akan bangun sebaik mungkin, tidak. Hagel murur bahasanya, yaitu mungkin dengan menjadikan lahan ataupun tanah tadi di semen seperti apa yang diperjuangkan oleh Habibana Ja'far, semoga Allah panjangkan umur beliau. Jadi seperti itu, dan apa yang terjadi karena Riyadhus Shalihin ini sudah berjalan 1 tahun. Kita memiliki pengalaman alhamdulillah, khususnya ketika adanya sebuah acara-acara yang kita mengundang orang banyak, ataupun kita mendatangkan habaib-habaib yang memiliki kapasitas ilmu yang sangat tinggi. Sebagaimana kita lihat kemarin Al-Habib Segaf, Baharun, Al-Habib Idrus Al-Kaf, Al-Habib Ali, Habib Muhammad bin Ali Al-Haddad di bulan Maulid, di bulan Maulid. Al-Habib Segaf di bulan Rajab, Al-Habib Ridha As-Segaf di bulan Rajab, Dr. Alwi juga dari Hadramut. Yang mana kita tahu bahwa subhanallah ketika kita mengadakan acara besar tadi, kita hanya ataupun memberikan sebuah fasilitas untuk jamaah yang hadir, karena ketahui apa tadi, jamaah tadi adalah tamunya Allah, maka kita wajib memuliakannya. Karena keterbatasan kami pribadi, jadi kami menggunakan alat seadanya. Itu alhamdulillah karena adanya sebuah amal dari Al-Habib Hashim Al-Idrus, kita menggunakan tenda dari peninggalan beliau Al-Habib Hashim. Tapi subhanallah, tenda tadi sifatnya hanya sementara, tidak permanen. Dan ketika hujan melanda, apalagi ketika acara kemarin Al-Habib Segaf, coba kita lihat, subhanallah, hujan itu kadang nanggung turunnya, hujan berkah. Tapi di balik layar, teman-teman ini, yaitu pejuang-pejuang, pemuda-pemuda, pejuang Rasulullah, karena beliau melihat adanya keterbatasan ataupun takut bocor, karena hujan subhanallah sangat kencang, sangat besar. Kawan-kawan ini naik ke atas untuk membuang air tersebut. Jadi keinginan ulun pribadi yaitu bagaimana cara kita ketika di samping ini, ya karena lapangannya insya Allah rada luas karena sekitar 43 meter. Itu nanti di semen dan di atap seadanya, sekiranya kada dibongkar pasang seperti itu. Nah jadi ulun minta kepada Buhan Pian Seberataan, jangan haramkan
doa pian kepada ulun dan kepada majelis ini, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perjuangan kita menjaga syiar-syiar agama selalu berjalan di bumi kita sampit. Amin amin ya rabbal alamin. Dan sebelum kita mulai acara kita, jadi kepada Buhan Pian Seberataan, ulun harapkan untuk merenggangkan softnya karena ini bukan sholat. Jadi ambil posisi yang paling nyaman untuk antum. Karena insya Allah kita akan menyampaikan hadis Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan nyamannya kita duduk, kita akan maksimal mendengarkannya. Kita akan mendapatkan ilmu yang maksimal. Allahumma salli ala Muhammad. Yuk. Yang ke depan biar ke depan lagi. Maju. Guripan di atas biar. Biar kada hibak di belakang di bawah tuh. Nah. Sudah mungkin itu yang bisa ulun sampaikan. Sudah, Bang. Ayo duduk. Salma. Ayo duduk. Bismillahirrahmanirrahim. قال المؤلف رحمهم الله تعالى الشيخ الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين إلى أن قال باب ما جاء في إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب. وبسندنا إليه قال حدثنا علي بن حجر. الله أكبر. Dimana dah kelak? Tina tak apa-apa dah. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن القاسم التميمي عن زهدم الجرمي قال كنا عند أبي موسى الأشعري قال فقدم طعامه وقدم في طعامه لحم دجاج وفي القوم رجل من بني تيم الله أحمر كأنه مولى قال فلم يدنوا فقال له أبو موسى أدنوا فإني قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أكل منه قال إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه أبدا. طيب. Hadis ini mungkin hadis yang sudah saya sampaikan pada kesempatan minggu kemarin, tapi karena adanya beberapa hikmah ataupun ilmu yang belum saya ucapkan lagi, insya Allah tidak menjadi masalah kepada Buhan Pian Seberataan. Bagi yang masih ingat, itu menjadi takrir. Menjadi takrir yaitu pengulangan ilmu yang sudah kita serap. Sehingga apa? Menjadikan kita lebih ingat, kita lebih mantap lagi. Bagi yang kada ingat, dan itu insya Allah rata-rata Buhan Pian, ulun ingatkan kembali. Maka dari itu subhanallah, yang ulun harapkan dari Buhan Pian Seberataan satu hal, yaitu faedah-faedah yang seperti ini jarang kita dapatkan. Soalnya ini adalah ilmunya Rasulullah. Bagi mereka yang menganggap ini adalah sebuah perkara yang besar, niscaya mereka akan perhatian. Dari bentuk perhatiannya seorang talibul ilm, penuntut ilmu, yaitu apa?
setidaknya membeli buku kecil, yaitu Daftarul Jaib ataupun buku saku. Ketika kita ada ilmu-ilmu yang perlu kita catat, kita catat. Nah, karena apa? Insya Allah buhan pian seberataan ini, ya walaupun tidak sama lawan Imam Syafi'i yang sekali baca hafal, nah pian di bawahnya sedikit lah. Tapi subhanallah, ketahuilah, ma kutiba qarra wa ma hufidha farra. Coba kita lihat Imam Syafi'i, Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal, Sayyidina Imam Al-Bukhari, Sayyidina Imam ulama-ulama yang kita sebutkan. Mereka itu ketika mereka sudah menghafal, ketika mereka sudah mengkaji kitab, bukan mereka tutup kitabnya. Karena mereka di dalam waktu mereka habiskan kehidupannya, waktu mereka dalam sehari untuk mengulang apa yang dia hafalkan, untuk mengulang apa yang dia baca. Kenapa? Dengan mengulang, dengan terulang-ulang kembali, itu menjadikan hafalan tersebut paten. Nah, jangan kira ulama sekali baca hafal terus ditinggalkan, tidak. Dibaca terus. Maka dari itu coba lihat para hufadzul Quran, para penghafid-hafid Quran, apakah mereka setelah hafal Al-Quran juz 1, juz 2, juz 3, setelah itu sudah tidak pernah mengulanginya lagi? Mengulangi hafalannya maksud saya. Karena kalau membaca mungkin mereka baca, mungkin kita baca. Tapi hafizul Quran itu memiliki waktu yang istimewa ataupun waktu yang dikhususkan oleh mereka untuk mengulangi lagi hafalannya. Bahkan dia sudah hafal, dia sudah hafal, tapi ditakrir. Kenapa? Karena adanya sebuah ucapan ulama, barang siapa yang dia itu menghafal, walaupun setinggi antum hafalannya, Masya Allah, itu akan hilang. Memori tersebut akan hilang dengan sendirinya. Akan terulang kembali ketika kita baca kembali. Cuman permasalahannya kita kadang tidak memiliki waktu. Tidak memiliki waktu untuk mengulangi lagi bacaan kita. Maka dari itu cara satu-satunya apa? Tulislah. Wa ma kutiba qarra. Wa ma kutiba qarra. Yang tertulis itu akan selamanya cekat. Yang tertulis selamanya akan ada. Coba lihat Al-Quranul Karim, coba lihat Ahaditsun Nabawiyah, coba lihat karangan-karangan ulama, coba lihat kitab fikih, coba kita lihat kitab tasawuf, kita lihat kitab nahu, kita lihat kitab tauhid, dan semua ilmu-ilmu bisa kita serap, bisa kita tahu, bisa kita dapatkan ilmunya dengan apa? Dengan wasilah ini. Sebuah catatan yang dicatat oleh Al-Imam Tirmidzi. Akhirnya Pak, kita yang hidup subhanallah berabad-abad setelah beliau, kita bisa mendapatkan sebuah kemuliaan dengan membacakan kitabnya. Karena apa? Karena ma kutiba qarra. Barang siapa yang selalu menulisnya akan tetap, akan kekal. Maka dari itu subhanallah, ulun himbau kepada buhan pian seberataan, terutama orang-orang yang sangat rutin ke sini, untuk beli paling berapa? 2.000 perak. Taruh di sini ya. Untuk ini catatan Riyadhus Shalihin ataupun pengajian Riyadhus Shalihin minggu sekian, dicatat anunya juga tandanya ataupun alamatnya ataupun tanggalnya. Untuk apa? Setidaknya menjadi bukti bahwa saya ini adalah pelajar, saya ini adalah penuntut ilmu, saya ini adalah orang yang ingin berparak dengan Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua apa? Buat bangga anak-anak kita. Anak, abah nih dulu belajar, abah dulu nih pernah mengaji kitab ini. Maka dari itu terlihat, dan itu akan kita nikmati hasilnya ketika kapan? Subhanallah, ketika bertahun-tahun. Abah saya, beliau selalu menuliskan, yaitu ketika adanya sebuah pelajaran ditulis tanggal-tanggalnya, tanggal 1970 sekian. Nah, ketika kami membaca anak-anaknya, ya Allah, ternyata abah pada tanggal tersebut menuliskan ini. Maka dari itu catatlah, walaupun sedikit, walaupun tulisan pian kada terlalu baik, setidaknya ada sebuah catatan. Maka apa kata siapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babit tawakkul, ketika beliau menceritakan bab tawakal. Seorang sahabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku memiliki nakah, yaitu kendaraan onta. Apakah aku tinggalkan dan aku bertawakal kepada Allah? Jawabannya tidak, kata Rasulullah. Ikat dulu itu kendaraanmu, ikat dulu hewanmu, baru kau tawakal sama Allah.
Dan begitu pula lah kita seorang pencari ilmu, penuntut ilmu. Jadikan yaitu pengajian-pengajian yang dibacakan ilmu di dalamnya, yaitu dengan kita mencatatnya untuk tidak lari itu ilmu, karena ilmu tersebut akan lari. Maksud dari lari tadi bukan lari sebagaimana kita, itu kiasan dari hilangnya ilmu yang sudah dicerna di otak kita. Allahumma shalli ala Muhammad. Tayyib. Apa kata Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu? Beliau menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Az-Zahdam Al-Jarmi, seorang tabi'in. Karena Abu Musa Al-Asy'ari pada saat ini, yaitu hadis yang diceritakan ini, beliau sudah melewati zaman kenabian, yaitu Rasulullah sudah meninggal, dan beliau ini berkumpul dengan para orang-orang yang tidak pernah melihat Nabi tapi melihat sahabat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada sahabatnya sebuah ilmu. Maka dari itu orang yang hidup setelah dari Rasulullah meninggal, karena mereka tidak bisa melihat Rasulullah lagi, Rasulullah sudah meninggal. Maka bagaimana caranya dia mendapatkan ilmunya Rasulullah? Dia melewati orang yang pernah belajar bersama Rasulullah. Sehingga mereka ini belajar kepada siapa? Sahabat. Dan subhanallah, bagi mereka yang tidak sezaman dengan para sahabat, mereka akan belajar sama siapa? Sama tabi'in, yaitu orang yang pernah belajar dengan sahabat. Nanti orang yang yaitu yang dinamakan tabi'ut tabi'in. Orang yang hidup yang pernah belajar dengan para tabi'in. Tabi'in siapa? Muridnya sahabat. Sahabat siapa? Rasulullah, yaitu muridnya Rasulullah. Jadi subhanallah, Rasulullah sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai ke zaman kita. Maka dari itu ilmu yang kita cerna, ilmu yang kita ambil, ini berlandasan dari Rasulullah dengan apa? Dengan mata rantai kita. Mata rantai subhanallah, mungkin kita lewat wasilah al-faqir ilallah mendapatkan ilmunya Rasulullah. Dari siapa? Dari saya contohnya. Karena kita majelisnya di sini. Saya mendapatkan ilmu dari guru saya, Al-Habib Abdullah Baharun, Al-Habib Sagaf Baharun, Al-Habib Zain Baharun, yang dimana beliau berguru kepada Al-Habib Zain bin Sumaid. Habib Zain bin Sumaid ataupun Al-Habib Abdul Qadir As-Saqaf belajar kepada gurunya Al-Habib Ali Zain Al-Abidin, Al-Habib Ali bin Husain bin Ali bin Husain Al-Habsyi, yaitu Sahibul Maulid yang kita baca. Jadi subhanallah, dengan ucapan tadi bahwa apa yang kita baca dari maulid kita itu bersambung sanadnya kepada Imam Ali, Sayyidina Ali, yaitu Al-Habsyi, pengarang Suntut Durar. Nah, itu tersambungnya ilmu ini, tersambungnya sanad keilmuan itu sangat penting. Untuk apa? Untuk menjaga kualitas ilmu yang kita serap. Maka dari itu hati-hati dalam memilih seorang guru, apalagi seorang murabbi. Kita lihat dulu. Kita subhanallah, apa yang saya katakan tadi, ilmunya Rasulullah, penuntut ilmu dan seterusnya. Tapi kita memikirkan kepada siapa saya mengambil ilmu tadi, kepada siapa saya menyerap ilmu tadi, kepada siapa saya belajar. Nah, kita lihat sepak terjangnya. Maka dari itu coba lihat ahli jarh wa ta'dil. Para ulama ini ketika menghukumi seseorang, itu pasti yang ditanya pertama kali siapa gurunya. Saya ada sebuah risalah, yaitu ketika persyaratan untuk keluar ataupun syarat lulus Al-Ahqaf, kuliah saya itu ada dua hal yang wajib dikerjakan. Yang pertama itu skripsi. Apa yang kita dengar yaitu di perkuliahan sangatlah masyhur, sangatlah tenar nama skripsi, karena skripsi ini adalah syarat keluarnya seorang talib, seorang mahasiswa. Yang kedua ini adalah tahqiq. Nah, tahqiq ini apa? Tahqiq ini kita mengambil kitab yang tidak pernah tercetak. Al-Imam At-Tirmidzi, coba lihat kitabnya. Bagus kalau. Nah, ini karena dicetak ulang. Tulisan Al-Imam At-Tirmidzi bukan seperti ini. Yaitu tulisan yang sangat belimet. Kadang subhanallah ketika kita membaca kitab-kitab Bahari, itu kan tidak titiknya. Karena titik ini perkara yang baru. Ketika masuknya orang ajam, yaitu orang non-Arab, masuk Islam. Maka dari itu dititikkanlah, yaitu Al-Quranul Karim pada saat itu tidak ada titiknya. Maka dititiknya, yaitu fa kalau ada titiknya 1, qaf ada titiknya 2 dan seterusnya. Maka dari itu kadang kami dapatkan kitab-kitab Bahari itu yang tidak bertitik.
Makanya diteliti kitab tadi, sehingga dibedah kitab tadi, maka terjadilah sebelum pencetakan itu harus benar-benar diteliti, harus benar-benar dibedah. Syarat ya, karena saya mengambil itu persyaratan sebelum saya keluar, saya mengambil tahqiq. Nah, ketika saya tahqiq, tersebutkan nama satu orang di kitabnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Karena saya waktu itu kitab yang saya bahas itu adalah kitabnya Ibnu Hajar Al-Haytami, namanya Ithaful Wasail. Subhanallah. Tersebutkan nama satu orang. Maka dari situ caranya bagaimana? Dilihat siapa gurunya. Maka saya cari gurunya. Luar biasa, mendapatkan sampai 5, 6, 7 ataupun berpuluh-puluh dari guru. Habis itu siapa? Siapa muridnya? Habis itu apa? Ada kitabnya apa enggak? Habis itu apa? Di zaman politik apa dia hadir? Sehingga dengan kita membahas tersebut, kita mengetahui manhajnya, kita mengetahui pandangannya. Karena subhanallah, berapa banyak orang mengatakan apa? Mun gurunya kencingnya berdiri, muridnya kencingnya lari. Itu manhaj. Karena apa? Adanya ikatan tadi. Ketika gurunya, na'udzubillah min dzalik, sampai gurunya ini, maaf, keluar dari jalannya Rasulullah. Kada sholat. Menggampangkan urusan syariat. Bla 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 dan seterusnya. Maka akhirnya apa? Muridnya tambah parah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu pentingnya kita mencari guru yang bujur sanadnya kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Tayyib. Abu Musa Al-Asy'ari pada saat itu, karena saya ceritakan tadi apa? Pertemuan bersama orang-orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah. Abu Musa seorang sahabat. Abu Musa Al-Asy'ari. Pada saat itu beliau mengundang. Nah, contoh orang ulun mengundang buhan pian seberataan. Akhirnya ketika orang ulun mengundang pian seberataan di dalam jamuan makanan, ya secara otomatis saya akan mengeluarkan makanan. Ya kalau. Dan buhan pian seberataan makan, kecuali ada satu orang. Kata Imam At-Tirmidzi. Siapa orang tadi? Min Bani Taimillah Ahmar, ka'annahu maula. Itu sirahnya orang tadi dimajhulkan, tidak disebutkan namanya, tidak disebutkan mereknya. Cuman termasuk golongan fulan katanya. Anggaplah orang Ketapang gitu. Nah, tiba-tiba orang Ketapang yang hadir di majelis ini kada makan ayam. Dajajun ataupun dujajun, yaitu ayam. Apa dikatakan dajaj? Kenapa tasmiyah dajaj ayam ini sebagai dajaj bahasa Arabnya? Karena dajaj ini artinya al-masyu bisur'ah, yaitu lari. Hewannya suka lari. Berarti apa? Kita ketahui ayamnya bukan ayam ras, ayam kampung. Mun ayam ras apa? Penduduknya. Nah, terlihat dari sini berarti ayam kampung. Ayam kampung ini tidak bisa kita tangkap kecuali memang di tempat-tempat tertentu. Nah, tayyib. Zaki Baharun nih. Masuk. Al-Habib Ali Zaki Baharun. نتشرف بكم يا حبيبنا. تقدم يا حبيب لو سمحتم. نتشرف عليكم. اللهم صل بفاطمة الصفا. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد.
Bismillahirrahmanirrahim. Tayyib. Maka subhanallah, ayam tadi yang disuguhkan oleh Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari tidak dimakan oleh satu orang tadi. Tayyib. Maka dari itu Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari mengatakan kepada orang tadi, "Udnu fa inni ra'aitu Rasulullah akala minhu." Wahai fulan, wahai rajul, antum makan ini, dekatlah dan makan ini. Kenapa? Karena makanan yang kamu makan ini, makanan yang tidak kamu makan, yaitu ayam tadi, sesungguhnya Rasulullah pernah makan itu. Subhanallah. Maka apa yang menjadi alasan orang tadi tidak memakan ayam? Beliau bersumpah. Kata beliau, "Inni ra'aituhu ya'kulu syai'an faqadhirtu fahalaftu alla at'amahu abada." Alasanku tidak memakan ayam tadi karena aku melihat ayam ini pernah makan, yaitu makanan-makanan yang jorok. Makanan-makanan yang jorok, berbau kotor. Anggaplah di comberan makannya. Maka subhanallah aku kerih. Aku enggan karena aku benci melihat ayam ini makannya kotoran. Maka dari itu aku bersumpah atas nama Allah, aku tidak memakan ini. Nah, ini pertanda bahwa apa? Ketika kita melakukan sebuah sumpah dengan nama Allah, dan ini perkara yang tidak boleh kita sepelekan. Karena apa yang saya ucapkan, ketika kita bersumpah, arasy Allah bergetar karena besarnya hal yang kita sumpah tadi. Kita sumpah pakai nama siapa? Nama Allah. Allah siapa? Yang menciptakan kita, yang memiliki semua hal. Maka dari itu antum gunakan ucapan Allah, sumpah tersebut dengan nama Allah. Nah, itu tidak boleh. Makanya perkara yang besar. Tapi subhanallah, ketika kita melihat, kita sudah bersumpah nih. Karena orang yang bersumpah di kisah ini adalah orang yang tidak tahu. Dia melihat secara zahirnya saja. Dia akhirnya sumpah, ini makan kotor, maka aku bersumpah demi Allah aku tidak makan ini. Tapi subhanallah, Al-Imam Abu Musa Al-Asy'ari memberikan sebuah ilmu yang baru untuknya. Apa ilmunya? Yaitu apa? Dia melihat ataupun Rasulullah memakan dajjaj, memakan ayam ini, yaitu perkara yang lebih baik. Apa perkaranya? Ittiba' bin Nabi, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dianjurkan orang tadi untuk membatalkan sumpahnya dan mengamalkan, yaitu perkara yang dia sumpahi, yaitu makan ayam. Tetap dia makan ayam. Habis itu dia kafarah, dia ganti sumpahnya tadi dengan berpuasa 3 hari ketika tidak memiliki harta untuk menit'am ataupun memberikan 10 orang miskin, memberikan makanan kepada 10 orang miskin. Tayyib. Di sini berbeda apa yang saya sebutkan juga minggu kemarin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang umatnya untuk memakan al-jallalah. Apa al-jallalah ini? Adalah hewan yang terbiasa memakan ataupun mengkonsumsi makanan yang kotor. Itu dilarang oleh Rasulullah. Kenapa? Karena tumbuhnya dia, gemuknya dia, daging yang tumbuh di dalam hewan tersebut adalah daging yang terkontaminasi dengan barang najis. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang umatnya. Karena jelas berapa banyak hewan-hewan yang subhanallah dicokok ataupun dimakankan, diberikan konsumsi makanan yang kotor, yang berbahaya kepada manusia. Akhirnya dia makan, yang mudarat siapa? Yang menjadi mudarat ataupun yang menjadi sakit, yaitu orang yang memakannya. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang kita bagi memakan hewan yang memakan makanan yang jorok. Nah, bagaimana caranya ketika melihat ayam ataupun bebek kita yang tinggalnya di samping comberan contohnya, tiap hari bebek itu nyosor, tiap hari ayam itu makan di situ, makannya di situ, minumnya di situ. Maka cara ketika kita ingin mengkonsumsi hewan ini, kita ambil dulu hewannya.
Kita ambil, kita kandangkan, kita beri makan yang baik, makan makanan yang tidak kotor. Selama beberapa hari, 3 hari, seminggu, habis itu kita sembelih. Akhirnya hilang sendiri itu kotoran-kotoran yang ada di hewannya. Tuh, dari didikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pelajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang meliputi semua hal, bukan hanya masalah agama saja, masalah kesehatan, masalah kebersihan yang selalu dijaga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. طيب وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري وأبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن رجل من أهل شام يقال له عطاء عن أبي أسيد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. Ini pembahasan ataupun hadis yang kita sebutkan tadi, menu baru. Ketika menu baru di makanan yang dimakan oleh Rasulullah. Yang pertama apa, Habib? Ingat? Cuka. Rasulullah mengatakan apa? Ni'mal udumi al-khal. Ataupun ni'mal idamil khal. Terus yang kedua apa? Dajjaj, yaitu ayam. Terus yang ketiga apa? Nah, lupa kalau al-hubara, yaitu burung yang seperti ayam, al-hubara. Tayyib. Yang keempat yaitu az-zait. Kulu zaita, kata Rasulullah, makanlah minyak. Kalau bahasa terjemahnya seperti itu, makanlah minyak, dan minyak di tubuhnya ataupun minyak di tubuhmu dengan minyak tadi. Nah, yang dimaksud minyak ini adalah minyak zaitun. Kulu, makanlah, itu semua makna konsumsi dengan menggunakan minyak tadi. Bukan harus minum tangkok kayak gini. Kita menggoreng dengan minyak zaitun. Kita subhanallah, orang Kashmir, yaitu kawan-kawan kita yang di Pakistan, beliau memberikan sebuah yaitu nasihat kepada saya dengan kebiasaan orang-orang di Kashmir tadi, di Pakistan tadi. Apa yang mereka biasa mereka lakukan, mereka biasa konsumsi, yaitu beliau mengatakan bahwa alhamdulillah kami sekeluarga jauh dari penyakit, dan semoga kita terjauhkan dari penyakit. Apa isyarahnya, apa ceritanya, apa yang rahasianya? Kata beliau, aku setiap paginya mencampurkan yaitu 1 sendok az-zait, yaitu minyak zaitun. Minyak zaitun ini ada 2 macam. Ada minyak zaitun yang hanya dioleskan ke badan, ada minyak zaitun yang bisa dimakan. Minyak zaitun yang bisa dimakan itu minyak yang murni. Nah, antum bisa dapatkan di toko-toko Arab. Nah, kalau yang banyak dijual di toko-toko kosmetik itu kebanyakan lain dari minyak zaitun yang bisa dikonsumsi karena dicampur bahan kimia sudah ataupun alkohol. 1 sendok minyak zaitun dengan 1 sendok madu dicampur, habis itu dimakan, habis itu dikonsumsi, yaitu diminum. Nah, kalau seandainya kita biasanya meminum minyak zaitun secara langsung, mungkin kita akan, karena tidak terbiasa, akan hendak muntah. Sebagaimana teman-teman kita ketika dipegang Habib Ja'far langsung muntah. Di sini dikatakan kuluz zait, itu semua apapun yang kita makan, dari kita menggorengnya ataupun kita mencampuri dari roti, seandainya kita kasih minyak zaitun dan seterusnya. Kata Rasulullah, kuluz zait, makan itu. Jadikan itu konsumsi pian sehari-hari. Waddahinu, dan minyakilah tubuh kalian. Karena perkara tersebut ataupun minyak zaitun ini teruji secara klinis ataupun secara medis bahwa ini memiliki manfaat yang sangat besar kepada tubuh kita. Apa sih Bib yang menjadikan minyak zaitun ini? Kata Rasulullah, tambutu min syajaratin mubarakah, yaitu karena minyak zaitun ini ataupun zaitun ini termasuk pohon yang diberkahkan.
oleh Allah. Dalam Al-Quran, wattini wazzaitun. Ada lagi, siapa yang hafal Quran? Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbahun. Sampai ayat apa? La zaitunatin la gharbiyatin wala syarqiyah. Minyak zaitun disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Karena subhanallah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya ada 70 nabi dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang berdoa kepada Allah semoga zaitun ini termasuk pohon yang diberkahkan oleh Allah. Berapa nabi? 70 nabi. Dan diceritakan bahwa tidak ada satu nabi dari nabi yang Allah utus kecuali di rumah mereka ada pohon zaitun. Ada pohon zaitun. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya untuk memakan, untuk mengkonsumsi minyak zaitun tadi. Allahumma salli ala Muhammad. Tayyib. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن زيد بن أسلم عن أبيه يعني الأسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. Hadis yang ketiga ataupun hadis selanjutnya itu sama dengan hadis yang sebelumnya, yaitu tentang masalah minyak zaitun. Nah, tapi perbedaannya di sini adalah penyebutan dari rawinya, dari yang meriwayatkannya. Siapa yang meriwayatkannya? Yang meriwayatkannya adalah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ibn Khattab. Diriwayatkan hadis tersebut kepada siapa? Kepada hambanya. Siapa hambanya? Yaitu Aslam. Aslam ini adalah maula. Maula ini pembantu ataupun seorang budak yang dibebaskan. Maka dikatakan maula. Nah, maula ini coba lihat umat Islam, kita bahas masalah perbudakan nih. Karena apa? Seakan-akan budak ini sudah kezaliman yang luar biasa. Kezaliman. Tapi lihat umat muslim, bagaimana beliau ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya untuk memuliakan manusia, karena seorang hamba adalah manusia. Dengan apa? Dengan dimerdekakan. Maka dari itu ketika adanya pelanggaran-pelanggaran, rata-rata apa? Fa'idqu raqabah. Maka sebuah konsekuensi yang dia dapat dari pelanggaran tersebut, yang pertama apa? Hendaklah kamu merdekakan budak itu. Nah, ketika budak tadi telah merdeka, maka hubungan antara dia dengan mantan tuannya tidak hilang. Maka dari itu dikatakan maula. Di antaranya apa? Seorang budak ini ketika dia bekerja, dia sukses, dia kaya. Dari sebelumnya seorang budak tidak berhak untuk memiliki apa-apa. Karena kebaikan tuannya, dia bebaskan. Akhirnya dia bisa memiliki, dia bisa bekerja, dia bisa mencari duit dan seterusnya. Ketika orang tadi kaya dan subhanallah budaknya mati, yaitu budak yang telah dimerdekakannya mati. Nah, ketika mati, coba lihat. Islam, agama rahmah, agama damai. Ketika tidak adanya sanak keluarganya, karena seorang budak ini kadang tidak ada keluarganya, barang dianggap barang. Nah, maka harta warisan tersebut larinya kepada mantan tuannya. Subhanallah. Ini lihat. Jadi seakan-akan apa? Terbalaskan kebaikan tuannya kepada seorang hamba tersebut dengan memberikan harta warisannya kepada tuannya. Itulah Islam. Maka dari itu hadis yang kedua itu diriwayatkan oleh Sayyidina Umar. Habib kenapa diriwayatkan selama 2 kali? Kan 2 kali. Nah, ini lihat bagaimana telitinya Sayyidina Al-Imam At-Tirmidzi radhiyallahu taala anhu di dalam periwayatan hadis. Teliti, walaupun hanya maknanya tujuannya satu, yaitu bagaimana menceritakan Rasulullah memakan buah ataupun mengkonsumsi minyak dari minyak zaitun. Tapi subhanallah telitinya Imam Tirmidzi menyebutkan di sini. Apa itu? Hadis yang pertama itu Sayyidina Aslam, yaitu mantan budaknya Sayyidina Umar, langsung mengisnadkan, langsung menyambungkan hadisnya kepada Rasulullah tanpa melewati Sayyidina Umar.
Hadis yang kedua disebutkan Sayyidina Umar. Permasalahan di sini adalah, ya Allah, kok terlalu panjang, kok terlalu dalam. Fahamlah buhan pian nih tentang masalah hadis. Ya sudah, subhanallah. Intinya apa? Kita harus tahu bahwa minyak zaitun ini adalah minyak yang dianjurkan untuk dikonsumsi. Kita konsumsi walaupun 1 kali. Walaupun subhanallah Habib, lisan saya ini bukan lisan Arab, lisan Indonesia. Tapi pangbian minyak sawit itu dimakan ya. Nah, jadi sekali-kalilah beli. Niatnya apa? Niatkan ya Allah. Karena Nabi, karena Rasulullah menyuruh kami dengan perkara al-amr. Al-amr lil wujub wala lil karaha wala lil nadab. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Kok lari ke musuh? Udah yang gamblang-gamblang aja. Intinya apa? Perkara di sini adalah perkara yang sunnah. Al-amr lin nadab. Kenapa? Karena perintah, ketika adanya sebuah perintah dari Rasulullah yang berhubungan dengan adat, dengan sebuah adat kebiasaan, itu rata-rata adalah hukumnya sunnah. Contohnya kata Rasulullah apa? Celak, pakailah celak kalian. Iktahilu, pakailah celak. Hukumnya sunnah karena itu kebiasaan adat. Dan salah satunya ketika makanan disebutkan, makanlah kalian ini. Maka rata-rata kebanyakan itu adalah perkara yang sunnah. Yang sunnah. Baik. Hadis yang selanjutnya, qala haddatsana As-Sinji wa huwa Abu Daud. Hadis selanjutnya haddatsana Muhammad bin Bashar. Qala haddatsana Muhammad bin Ja'far wa Abdurrahman bin Mahdi qala haddatsana Syu'bah. Itu Hajjaj. An Qatadah. Siapa Qatadah? Murid dari Sayyidina Anas bin Malik, yaitu Qatadah bin Allahumma shalli ala Muhammad bin Da'ama As-Sadusi dari gurunya yaitu Al-Imam Anas bin Malik. Apa kata Sayyidina Anas bin Malik? Kana an-nabiyyu yu'jibuhu dubba. Ini hadis berikutnya tambah lagi daftar menunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mungkin kita tidak tahu. Yaitu apa? Ad-dubba. Apa dubba ini? Dubba ini adalah labu. Waloh. Oh, waloh. Waloh. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dubba. Senang terhadap labu ataupun waluh. Fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu faja'altu atatabba'uhu fa adau baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbuh. Subhanallah. Sayyidina Anas bin Malik menceritakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertamu ataupun dijamu oleh para sahabatnya ataupun ketika beliau makan di rumahnya, pertama kali yang disisipi oleh Rasulullah adalah ad-dubba, yaitu waluh. Waluh ini memiliki cerita sendiri. Cerita lagi. Sayyidina Yunus alaihi salam, yaitu siapa Sayyidina Yunus? Nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebuah cobaan dimakan iwak, al-hut. Faltaqamahul hut. Nah, pada saat itu setelah karena beliau berhari-hari bahkan berbulan-bulan di dalam perutnya hut karena merasa yaitu lapar, Allah Subhanahu wa taala menciptakan ini waluh tadi ad-dubba untuk Nabi Allah Yunus alaihissalam, dan ini disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim. Maka dari itu salah satu yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka terhadap dubba ini ataupun waluh ini karena adanya sebuah periwayatan di zaman bahari ataupun di nabi saudara-saudaranya para nabi itu mereka senang dan identik terhadap satu kesukaan, maka Rasulullah suka juga. Maka dari itu kita sebagai umatnya kita wajib tahu, setidaknya walaupun kita tidak mau kita cicipi. Untuk apa? Ittiba bin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kalau sudah cinta ini kita pasti ngikut. Nah, ada beberapa orang ngomong apa? Ikuti aja Nabi, gak usah cinta. Cinta dihilangkan karena Nabi adalah seorang manusia. Bahkan Nabi ini kalau meninggal sudah tidak melihat, tidak mengetahui, tidak. Nah, orang-orang yang seperti itu tuh kita jangan ikuti, karena subhanallah kita wajib iman kepada Rasulullah. Habis iman kepada Rasulullah kita wajib ittiba kepada Rasulullah. Habis ittiba kepada Rasulullah kita wajib cinta kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma min 'abdin fid dunya illa wa ana aula bihim fid dunya wal akhirah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Semuanya terhadap cinta. Semuanya berhubungan dengan cinta. Tidak beriman di antara kalian kecuali aku orang yang lebih dicintai.
Maka secara logika ketika orang cinta kepada seseorang yang dia cintai, dia akan ikuti, dia akan cari tahu apa kesukaan orang yang kita cintai. Nah, maka dari itu ketika cinta kita landaskan, kita sandarkan kepada Rasulullah SAW, sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu di bab Na'al. Ketika Rasulullah menggunakan gaya sandal, beliau ikuti gaya sandalnya. Karena apa? Aku cinta kepada Rasulullah. Maka setidaknya aku pengen mengikuti Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Lanjutkah? Jam berapa sudah? Jam 10 sudah. Lanjutkah? Hadisnya tinggal 30 lagi nih. Tanggunglah. Tayyib. Sudah insyaallah. Karena sudah jam 10, sudah wayahnya. Kalau imam para ulama mengatakan apa? Man la yudraku kulluh la yutraku julluh. Mun kayak kita kada bisa menyerap apa yang ulun sebutkan dari awal sampai akhir. Setidaknya ada yang berikit dalam benak kita walaupun sedikit. Jadi kada ditinggalkan seberataan. Nah, ulun tambahi lagi biar tambah pusing kena. InsyaAllah semoga apa yang kita sampaikan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan sebuah jalan untuk lebih cinta kepada Rasulullah. Dan tentunya kita yang hadir di sini memiliki hajat duniawiyah dan ukhrawiyah. Mungkin hadir yang di sini karena berkeinginan dagangannya dilancarkan oleh Allah, yang sakit semoga disembuhkan oleh Allah, yang memiliki hajat-hajat yang lainnya karena kita lebih mengetahui hajat diri kita sendiri, Allah kabulkan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadrat Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Shiratal mustaqim. على بركة الله. اللهم صل على محمد. معكم القصيدة لمدح الحبيب أبو بكر العباس. قصيدة الحبيب علي لشيخ الحبيب أبو بكر العباس موجود؟ لا يعني على راحتكم بس. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب يا كريم يا حي يا قيوم يا من بنا رحيم وفضله العميم يا سامع الدعاء ورافع السماء يا ذا العطاء التالي والجود والإحسان أصلح لنا السريرة ونور البصيرة وأصلح القلوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وأعطنا المحبوب وأكشف الكروب واكفنا المرهوب. أحسن كما أحسنت واستر كما سترت وزد كما قد زدت وجد كما قد جدت.
أتمم بما أنعمت وما به مننت واحفظ لما كرمت به وما عرفت واختم لنا بالحسنى يا رب واعف عنا فإننا ظلمنا أنفسنا وخدنا نقول باللسان ما ليس في الجنان ونظهر الإحسان ونخفي البهتان نمر بما لا نعمل وناتي ما لا نجهل إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نوريه الخلائق وللورى ننافق يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أصرفنا على اللظى أصرفنا فتب علينا توبة توصل لكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا رب اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل صولي صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد دس الصحب والحمد لله في البدء والتناهي. بالبشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا
ومعلمنا وطالبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. تقبل الله منكم.